Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab dulu studi kasus yang pertama, yaitu saya diberi challenge oleh manajemen selama 3 bulan untuk memperbaiki store yang tidak pernah capai target selama 1 tahun dengan year to date 80% dan store-nya berada pada mall yang sepi dengan okupansi tenan 40%, basket size-nya cuma 500.000, transaksinya 800 dengan target per bulannya ke depannya adalah 600 juta. Nah, apa strategi saya supaya target yang 600 juta per bulan itu tercapai? Nah, kalau saya analisa di sini, berarti saya sangat butuh traffic dan basket size. Artinya gini, karena saya berada pada mall yang sepi, artinya traffic sepi. Saya butuh traffic untuk menaikkan sales sesuai dengan harapan dari manajemen 600 juta. Jadi yang saya perlu tingkatkan di sini adalah menaikkan traffic dan menaikkan basket size. Nah, caranya seperti apa? Nah, kalau dari data yang udah ada, saya bisa hitung dengan pencapaian saya setiap harinya yang sudah terjadi itu adalah 400 juta. Datanya dari mana? Datanya adalah saya dapat dari basket size kali transaksi yang sudah ada. Artinya saya setiap bulan itu hanya bisa menghasilkan 400 juta. Sementara keinginan manajemen itu saya harus mencapai 600 juta. Jadi angka di sini saya udah mendapat nih. Jadi saya harus menaikkan basket size yang tadinya 500.000, saya harus naikkan jadi 750.000. Dari mana 750.000? Dari hasilnya, datanya yang saya dapat adalah target saya yang 600 juta itu saya bagi dengan transaksi saya, akhirnya saya bisa menaikkan basket saya sebesar 750.000 supaya nanti saya bisa mencapai sales dengan 600 juta. Caranya seperti apa supaya basket size naik? Caranya adalah rata-rata dari basket saya 750.000 itu saya kali dari transaksi. Makanya saya bisa mendapatkan basket size 750.000. Terus dengan asumsi HCR 100%, artinya customer yang datang semuanya itu bertransaksi. Dengan asumsi traffic yang datang bertransaksi semua. Jadi kalau basket size saya 750.000 dengan traffic saya 800, saya bisa mengukuhkan sales bulan depannya itu 600 juta. Dan year to date saya 100%. Kenapa bisa year to date saya 100%? Kalau saya udah capai target 600 juta, artinya dengan target saya 600 juta, pencapaian saya 100 juta, artinya year to date saya juga bisa 100%. Seperti itu. Nah, caranya seperti apa supaya semua ini tercapai dengan baik? Nah, berarti saya harus punya strategi lagi nih selanjutnya. Kalau saya udah mengetahui angkanya ini, sementara saya udah punya data nih, basket saya mesti saya naikin 750 dengan traffic 800 dengan asumsi SCR 100%. Nah, saya akan mulai dari 3P. Yang pertama itu dari people. Dari people itu saya mesti memberikan training ke tim saya, training product knowledge, training selling skill, bagaimana mereka bisa menjadi ahli di bidang sales. Ya, yang kedua, saya akan melakukan role play setiap hari pada saat briefing pagi, bagaimana cara berjualan yang baik, cara menawarkan ke customer dengan baik supaya customer bisa menerima apa penjelasan yang disampaikan oleh sales ke mereka, seperti itu. Terus yang ketiga, pastinya saya akan menggali data-data dari SBC customer yang pending transaksi supaya bisa dihubungin kembali, dari member-member yang mau transaksi dihubungin kembali supaya bisa menaikkan basket size tadi atau bisa menaikkan traffic kita tadi, akhirnya mereka datang ke toko, seperti itu. Terus selanjutnya adalah setelah semua itu saya akan evaluasi sales dari tim saya. Setiap hari akan saya evaluasi apa sih perkembangannya, seperti itu. Terus selanjutnya saya akan coaching tim saya yang di bawah target. Sebenarnya mereka permasalahannya apa, kendalanya apa, sehingga saya bisa mengetahui dan bisa menutup apa kelemahan dan
ke kekurangan dari tim saya itu, sehingga mereka ke depannya bisa lebih bagus seperti itu. Nah, selanjutnya yang pastinya dilakukan oleh tim saya adalah melakukan upselling ke customer atas barang produk utama yang dibeli. Contoh, dia beli kasur, pasti dia butuh bantal, dia butuh selimut, dia butuh pajangan di ininya, di ruang tamu, di ruang tidurnya, atau barang-barang yang terkait dengan kasur tadi, dengan kamar tidur tadi, seperti itu. Mengingatkan customer bahwa dia butuh ini loh, kayak seperti itu. Jadi upselling ini penting untuk menaikkan basket size. Terus yang selanjutnya adalah melakukan penawaran atau menawarkan barang yang lebih mahal ke customer. Dengan seperti ini kita menawarkan barang yang lebih mahal, artinya besaran belanja customer pasti ikut juga akan lebih mahal, akan lebih tinggi seperti itu. Terus selanjutnya saya akan punya analisa dari produk. Nah, dari produk yang pastinya saya akan monitoring inventory saya, fast moving saya harus bisa memenuhi target dari 600 juta tadi. Terus selanjutnya adalah pemenuhan produk-produk Pareto. Artinya produk Pareto di sini adalah yang bisa mensupport saya setiap bulannya, seperti itu. Terus yang ketiga, yang pasti lebih detailnya tentang produk adalah barang-barang yang ikut promo di produk tersebut harus tersold up dengan baik. Artinya apa? Kalau barang ini promo misalnya diskon 70%, sementara dia tidak ada wobbler, tidak ada sign it, tidak ada informasi produk, informasi menjelaskan bahwa ini promo, ya sama aja bohong. Berarti barang itu tidak customer tidak tahu bahwa itu ada promo, seperti itu. Jadi kita harus memberikan identitas yang jelas atas barang tersebut bahwa dia itu sekarang lagi promo besar, karena promo besar yang diberikan oleh tim buyer itu ada marginnya. Jadi kita harus memanfaatkan bagaimana produk ini tersold up dengan baik, seperti itu. Terus dari segi promotion, seperti tadi saya infoin, di setiap barang itu harus terjelas produk informasinya, ada signage-nya, wobblernya, supaya identitas barang ini lagi promo tuh tahu customer, atau barang-barang kita ini tahu customer harganya berapa, seperti itu. Jadi mempermudah customer dalam melihat-lihat barang di toko, seperti itu. Terus selanjutnya adalah memanfaatkan IG dan Facebook dari medsos yang saya punya. Karena di medsos saya ini, dari di medsos kita itu kita bisa menaikkan transaksi dan basket size juga, dan menaikkan traffic yang paling utamanya. Terus yang selanjutnya adalah kita harus promosi melalui online, karena di masa pandemik ini dan di masa kita berada di mall yang sepi, itu promosi melalui online sangat berguna sekali. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu kita brandingnya customer akan lebih luas tahunya, akan lebih cepat sampainya ke customer, seperti itu. Terus selanjutnya adalah terkait dengan sosmed juga, adalah body virtual di sosmed. Artinya apa? Artinya customer yang DM, yang inbox di medsos itu terbadi dengan baik. Dengan keberadaan kita di mall yang sepi tadi, kalau customer ada menanya-nanya di medsos kita, itu kita body dengan baik, body virtual dengan baik, pasti akan menaikkan basket size kita dan traffic kita juga, seperti itu. Jadi gencar kita melakukan medsos di follow up di medsos, seperti itu. Terus selanjutnya adalah kita mencari just tipper atau reseller yang mau bekerja sama dengan kita untuk menawarkan barang-barang kita ke customernya lagi, seperti itu. Artinya apa? Kita punya kaki tangan nih untuk mempromosikan toko kita, bahwa di mall kita nih ada nih toko kita yang bisa mensupport isi rumah dari customer tersebut. Terus selanjutnya masih dengan medsos, kita melakukan branding di IG Ads dan call IG di daerah setempat kita store kita berada, seperti itu. Itu sangat berfungsi sekali untuk pengenalan toko kita ke customer
ke customer yang ada di sekitaran kita ataupun di sekitaran daerah kita seperti itu. Terus selanjutnya yang memang harus rutin kita lakukan adalah blast WA di customer data potensial yang ada di sales dan di data di toko. Terus kita kan juga ada email yang masuk ke toko, email dari member itu juga kita bisa jadikan database potensial kita seperti itu. Terus yang selanjutnya yang mesti kita kerjakan adalah kita melakukan canvassing ke toko ke kantor-kantor yang memang punya pengaruh besar, seperti mungkin kantor DPRD, kantor gubernur, atau kantor wali kota, atau kantor-kantor yang memang sangat memberikan peluang untuk menaikkan traffic kita. Terus selanjutnya adalah kita melakukan sebro di sekitaran mall, baik di sekitaran komplek ataupun di sekitaran ada event-event yang memang memungkinkan kita untuk sebro seperti itu. Demikian studi kasus, jawaban dari studi kasus yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.